Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari Prodi Teknik Perawatan Mesin Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng dengan NIM 20 TPM 078. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi gerak lurus beraturan atau GLBB dan materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebuah gerak lurus sebuah benda dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek yang bergerak. Karena penempatan pada benda tidak ada, maka nilai percepatan benda sama dengan 0, yaitu A sama dengan 0. Dari definisi ini terdapat 3 komponen penting, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama adalah posisi. Dalam proses benda bergerak sangat dibutuhkan titik acuan untuk memudahkan pengelolaan informasi. Titik acuan menjadi informasi bagaimana kita akan mengamati objek yang akan bergerak. Dalam komponen posisi terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu jarak dan perpindahan. Yang pertama, jarak dalam fisika sering juga disebut sebagai besaran skalar karena tidak mempunyai arah dan cuma nilai. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan dalam fisika sering disebut sebagai besaran vektor karena mempunyai arah dan mempunyai nilai. Sebuah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0 bakalan linear dengan posisi kita karena berhubungan dengan perpindahan yang sudah kita lakukan. Jadi semakin lama maka posisimu akan semakin besar. Lebih jelasnya bisa kita lihat pada grafik di setelah samping ini. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan menggunakan perpindahan. Jadi kecepatan menunjukkan perbandingan antar perpindahan yang dilakukan oleh objek selama selang waktu tertentu. Biasanya kecepatan dikenal dengan velocity dan termasuk besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Dari pengertiannya, kalau ada benda yang sedang bergerak, maka kelajuan dan kecepatannya bakalan berbeda. Sehingga perbandingan perpindahan objek dengan selang waktu harus sama setiap saat. Di samping ini adalah grafik hubungan kecepatan dan waktu. Yang ketiga, percepatan. Percepatan menunjukkan kalau suatu benda mengalami perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Misalnya kita sedang mengayuh sepeda. Dalam lintasan menurun, kita bakal mengalami kenaikan kecepatan. Akibat setiap waktunya kecepatan akan bertambah. Gerakan sepeda yang mengalami kenaikan kecepatan ini disebut sebagai percepatan karena tiap detiknya kecepatan kita akan semakin naik. Dikarenakan dalam materi ini percepatan 0, maka hubungan percepatan dengan waktu dapat dilihat pada tabel di samping ini. Berikut ini adalah rumus-rumus dari gerakan lurus beraturan. Di antaranya adalah kelajuan sama dengan S per T, di mana S adalah jarak yang ditempuh sedangkan T adalah selang waktu. Yang kedua adalah materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yang dimana GLBB merupakan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Karena percepatan tetap, maka dari itu percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat. Percepatan merupakan besaran vektor. Dengan demikian, untuk menyatakan suatu percepatan harus menentukan besar dan arahnya. Bila arah percepatan searah dengan gerak benda, maka diberi tanda positif. Dan sebaliknya, jika pada percepatan berlawanan dengan gerak benda, maka diberi tanda negatif. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah suatu benda yang dikatakan bergerak lurus beraturan jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah lintasan berupa garis lurus atau lintasan yang masih dianggap lurus. Yang kedua adalah pada kecepatan benda berubah beraturan, naik atau turun. Yang ketiga adalah mengalami percepatan tetap
A sama dengan konstan. Yang keempat adalah grafik V atau Vs atau T miring ke atas atau ke bawah. Persamaan gerak lurus berubah beraturan. Terdapat 3 rumus dasar GLBB, yaitu yang pertama adalah rumus kecepatan akhir. Rumus ini menjelaskan berapa kecepatan benda di saat T atau selang waktu apabila diberi percepatan sebesar A memiliki kecepatan awal sebesar V0, yaitu rumusnya yaitu Vt sama dengan V0 tambah At. Yang kedua, rumus perpindahan benda. Dalam rumus ini menjelaskan beberapa perpindahan benda yang terjadi apabila diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan. Yaitu rumusnya sebagai berikut, yaitu S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 AT pangkat 2. Yang ketiga, rumus kecepatan jarak. Dalam rumus ini menjelaskan tentang hubungan jarak yang sudah ditempuh, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Rumusnya yaitu V2 kali T sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 AS. Selanjutnya adalah GLBB akibat dari gaya gravitasi. Ada 3 jenis GLBB yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, yaitu yang pertama adalah gaya jatuh bebas. Gaya jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa percepatan awal dengan rumus Vt sama dengan Gt. V kuadrat T sama dengan 2GH. Dan H sama dengan 1/2 G tambah 2. Yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan tertentu atau V0 dan percepatan atau G saat kembali turun dengan rumus Vt sama dengan V0 kurang Gt dan V kuadrat T sama dengan V kuadrat 0 kurang 2GH atau H sama dengan V0T kurang 1/2 GT kuadrat. 3 adalah gerakan vertikal ke bawah. Adalah gerakan suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumusnya yaitu Vt sama dengan V0 tambah G kali T.